Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pembelajar, selamat bertemu kembali dengan saya, Gendro Yono. Di sesi ini kita akan belajar bersama tentang ISO 26000, pedoman CSR bagi BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia. ISO itu singkatan dari International Organizations for Standardization 26000, diterbitkan tahun 2010 oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi. Standar ini menawarkan panduan tentang metode implementasi untuk berbagai jenis organisasi. Tidak hanya perusahaan, tapi juga bisa LSM, bisa serikat pekerja, dan lain-lain. Dalam jangka panjang, semua aktivitas organisasi bergantung pada kesehatan ekosistem dunia untuk berkembang bersama. Bisnis yang berkelanjutan tidak hanya menyediakan produk dan layanan jasa yang ramah terhadap lingkungan, tetapi juga beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Publik mengharapkan perusahaan mengadopsi praktek bisnis yang wajar, seperti kondisi kerja yang baik, upah yang adil, dan mencegah pembukuan yang curang maupun korupsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan strategi tanggung jawab sosial yang terintegrasi. ISO 26000 memberikan panduan bagi yang menyadari bahwa menghormati masyarakat dan lingkungan merupakan faktor penentu dari keberhasilan. ISO 26000 ini bersifat memberikan panduan, bukan persyaratan. Sekali lagi, bukan persyaratan. Sehingga tidak dapat disertifikasi seperti standar ISO lainnya, semacam ISO 9001 yang berkaitan dengan manajemen mutu, ISO 27001 tahun 2013 terkait dengan keamanan sistem informasi manajemen, kemudian ISO 14001 berkaitan dengan manajemen lingkungan. Lain, ISO 26000 diluncurkan tahun 2010 setelah 5 tahun negosiasi antar pemangku kepentingan di seluruh dunia. Perwakilan pemerintah, LSM, industri, kelompok konsumen, dan organisasi buruh dilibatkan, sehingga mewakili konsensus internasional. Membantu organisasi menangani social responsibility, yang meliputi adanya perbedaan budaya, sosial, lingkungan, dan hukum, serta kondisi pembangunan ekonomi. ISO 26000 juga mengidentifikasi dan terlibat dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kredibilitas klaim tentang tanggung jawab sosial, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan stakeholder, mencapai konsistensi dengan konvensi internasional dan standar ISO yang ada, memperluas kesadaran tanggung jawab sosial. Manfaatnya, pertama, mempertahankan pekerja, anggota, klien, dan pengguna yang sangat penting bagi perusahaan kita atau organisasi kita. Yang kedua, meningkatkan reputasi merek, meningkatkan brand image, karena kita melaksanakan asas-asas prinsip-prinsip ISO 26000. Berikutnya, meningkatkan komitmen dan produktivitas karyawan. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti dengan pemerintah, dengan media, dengan perusahaan lain, dan komunitas, serta persepsi mereka terhadap kinerja dan komitmen organisasi menunjukkan hal yang baik. Berikutnya, saya ingin menyampaikan tentang sejarah dari CSR sendiri. Tahun 1992,
dilakukan sidang di Rio Earth Summit on the Environment yang dilaksanakan di Afrika Selatan, sepakat bahwa CSR sangat penting untuk keberlanjutan organisasi. Kemudian tahun 2001, Badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Tahun 2002 dilakukan sidang dalam World Summit on Sustainable Development, melanjutkan sidang tahun 1992 yang dilaksanakan di Afrika Selatan. Masih tahun 2002, Badan ISO mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan strategi Advisory Group on Social Responsibility. Tahun 2004, Badan ISO membentuk tim. Tahun 2004, masih dalam tahun yang sama, diadakan konferensi negara berkembang. New York Item Proposal diedarkan kepada seluruh negara anggota. Tahun 2005, hasil voting pada bulan Januari 2005, 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak setuju. Itu perkembangan dari secara CSR. Kemudian apa yang menjadi key success dari CSR? Yang pertama adalah adanya kontribusi pada masyarakat. Jadi perusahaan, organisasi, maupun LSM yang ada di dalam satu daerah tertentu, dia harus mampu memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Mereka bukanlah satu badan yang berdiri sendiri. Yang kedua, respect for the human resources, menghargai, memberdayakan, memberikan kesempatan kepada human resources. Yang ketiga, kontribusinya kepada global environment. Jadi membantu, mendukung, dan ikut melestarikan lingkungan untuk kepentingan yang lebih luas. Ini beberapa contoh, beberapa contoh yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia, misalkan PT Intrago Penta atau INTA, ini CSR-nya dengan melakukan kegiatan bank sampah. Ini berkaitan dengan lingkungan, sekaligus dampaknya kepada masyarakat. INTA mendukung pengadaan bank sampah di kampung sawah. Bank sampah adalah satu tempat yang memfasilitasi pengumpulan sampah yang telah dipilih-pilih, dan hasil dari pengumpulan sampah dikirim ke pengrajin untuk dibuatkan kerajinan, sehingga bermanfaat. Para pengrajin diberikan pelatihan oleh perusahaan untuk membuat barang dari bahan-bahan sampah yang sudah dipilih. Kemudian dibuat satu produk untuk bisa dijadikan bahan yang menjadi bahan untuk diperjualbelikan. Kemudian PT INTA juga membuat satu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, yaitu Posyandu. Mereka membantu kegiatan ini untuk kesehatan ibu dan anak di sekitar perusahaan. Kemudian PT INTA juga membuat kegiatan yang namanya Pos Lansia. Ini adalah wujud dari kepedulian terhadap masyarakat lanjut usia di sekitar perusahaan. INTA mengadakan Pos Lansia sekali dalam sebulan. Kegiatan dilakukan di Pos Lansia antara lain ada senam, kemudian ada pengecekan kesehatan dan sebagainya. Kemudian INTA juga melakukan kegiatan Care School. Care School merupakan program yang berkaitan dengan pendidikan. Program ini bertujuan membantu program pemerintah meningkatkan dan mengembangkan pendidikan pelajar,
tahun 2018, Inta Group memberikan beasiswa bagi anak karyawan yang berprestasi mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA. Kemudian juga melakukan kegiatan yang disebut dengan dinamakan Care Health. Ini program kesehatan masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan dengan cara memberikan, misalkan ikut membangun rumah sehat, memberikan pengobatan gratis, penyemprotan demam berdarah, penyelenggaraan donor darah, dan sebagainya. Kemudian yang masih berkaitan dengan lingkungan, mereka melakukan juga yang namanya program Care Green. Care Green ini adalah kegiatan menjaga lingkungan sekitar wilayah perusahaan agar tetap asri dan hijau, sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik. Beberapa kegiatannya antara lain ada pengelolaan limbah, gotong royong memberikan lingkungan yang diprakarsai oleh perusahaan dan sebagainya. Pertamina, contoh lain adalah Pertamina juga memiliki kegiatan CSR. Program yang dimiliki antara lain adalah Pertamina Cerdas. Program ini merupakan ajang kompetensi ilmiah mahasiswa PTN maupun PTS. Ya, dengan program ini, maka Pertamina bisa ikut serta untuk mengangkat potensi-potensi anak muda, pelajar yang mereka bisa memberikan manfaat pada lingkungan. Contohnya di sini misalkan beberapa produk alternatif yang dikompetisikan oleh para pemuda ini mampu menjadi solusi permasalahan lingkungan seperti proyek isolat bakteri, pendegrasi minyak oli. Kemudian di perairan Laut Lampia, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian pembuatan bipang, bioetanol padat dari janing sebagai bahan bakar terbarukan di Aceh dan sebagainya. Kemudian Pertamina juga memiliki program namanya Pertamina Sehati. Pertamina Sehati ini mereka punya program misalkan untuk kesehatan ibu dan anak dalam rangka pencapaian implementasi Sustainable Development Goals di bidang kesehatan. Terdapat tiga program di sini, yaitu pos pelayanan terpadu, kemudian penanganan gizi buruk, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian Pertamina juga memiliki program CSR yang namanya Pertamina Hijau. Program ini mendukung kegiatan konservasi ekosistem mangrove di Tambak Rejo. Secara periodik dilakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok peduli lingkungan. Meliputi pengkajian profil ekologi wilayah dan kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan workshop manajemen dan pengelolaan dana organisasi, workshop teknik penanaman dan pengelolaan wilayah pesisir, serta workshop pembibitan tanaman mangrove. Ini programnya Pertamina yang disebut dengan Pertamina Hijau. Kemudian ada Pertamina Berdikari. Program ini prinsipnya bahwa Pertamina berkomitmen terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sehingga tercipta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan operasi. Di bawah program ini, Pertamina merancang desa binaan dan pengembangan ekoturism. Program ini dijalankan bersama dengan LSM, Dinas Lingkungan dan pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan kelestarian alam serta juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi mereka. Contoh yang lain adalah Jarum Super. Banyak sekali Jarum Super, beberapa di antaranya adalah Bakti Sosial Jarum Foundation. Ini berhubungan dengan ada donor darah, penanganan bencana alam, pencegahan demam berdarah, operasi katarak gratis, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan kualitas panti asuhan. Kemudian juga ada program CSR yang bersangkutan dengan Bakti Olahraga Jarum Foundation
ada beberapa kegiatan, ada PP Jarum, Pusat Pembinaan Atlet, Jarum Beasiswa Bulu Tangkis, Jarum Badminton All Star, Jarum Badminton Coaching Clinic, dan sebagainya. Masih Jarum, kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan, ada program yang namanya Bakti Lingkungan Jarum Foundation. Kegiatannya antara lain mereka mengembangkan pusat pembibitan tanaman, ada menanam tram besi dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan konservasi lereng Muria dan seterusnya. Kemudian ada juga bakti pendidikan Jarum Foundation yang meliputi ada beasiswa, kemudian peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, jadi mereka ikut membantu, ikut mendorong untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan sekolah menengah dan kejuruan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan road to kampus. Ada juga yang namanya Bakti Budaya dan Jarum Foundation. Jadi kegiatan CSR ini meliputi konservasi kebudayaan, ada apresiasi seni budaya Indonesia, galeri batik Kudus, galeri Indonesia Raya, dan sebagainya. Oke. Kemudian apa yang menjadi main isu pokok dari CSR ini? Ada 7 isu. Ya. Isu itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, dikemas, bahwa isu itu tidak berdiri sendiri. Ya. Isu itu bersifat pendekatan holistik dan interdependensi. Holistik adalah sebuah cara pandang terhadap pengakuan bahwa hal yang keseluruhan yang 7 tadi adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Jadi harus keseluruhan. Kemudian prinsip yang kedua, interdependensi, adalah saling ketergantungan di mana setiap konsep memiliki ketergantungan dengan konsep yang lain. Jadi ISO 26000 mengenal satu interdependensi dan holistik. Masing-masing prinsip tidak boleh berdiri sendiri, tapi harusnya menjadi satu kesatuan. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah community involvement and development. Apa ini isinya? Nah, kita lihat. Apa yang dimaksud dengan melibatkan masyarakat dan pengembangan masyarakat? Yang pertama, perusahaan harus terlibat di dalam kegiatan masyarakat, ikut membantu, ikut mendorong. Kemudian yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Ya. Perusahaan harus berusaha untuk memberikan manfaat pada masyarakat lingkungannya, mereka bisa bekerja, entah bekerja dalam perusahaan sendiri atau memberikan kesempatan, peluang untuk mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri. Kemudian pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi juga harus melibatkan, harus menyertakan supaya masyarakat juga mampu. Masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kemudian kekayaan dan pendapatan. Karena perusahaan bekerja di lingkungan masyarakat, maka masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab, ikut memberikan bantuan, dorongan pada masyarakat supaya mereka juga bisa menikmati. Kemudian investasi yang bertanggung jawab. Investasi yang dilakukan di perusahaan harus bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan, tidak membuat masyarakat sekitarnya menderita. Ini harus menjadi persoalan yang serius yang harus diperhatikan. Kemudian pendidikan dan kebudayaan. Perusahaan juga harus mampu ikut berperan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dan menjaga adat dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Kesehatan juga demikian. Perusahaan juga harus melibatkan masyarakat, harus mengembangkan masyarakat supaya mereka sadar akan kesehatan. Kemudian peningkatan kapasitas. Demikian, jadi kemampuan dari masyarakat untuk berkembang itu juga terus meningkat. Ini yang berkaitan dengan community involvement dan development. Kemudian bagaimana dengan human rights? Dengan human rights kita lihat. Yang pertama, perusahaan dilarang keras untuk membuat kebijakan
kebijakan diskriminasi. Jadi mereka harus mempunyai kebijakan non diskriminasi. Semua sama. Setiap ras sama, setiap gender diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Menghindari kerumitan. Artinya bahwa semua kegiatan yang ada di perusahaan yang terkait dengan hak asasi manusia ini tidak boleh dibuat rumit. Semua harus dibuat clear. Hak-hak sipil dan politik. Perusahaan juga tidak boleh menekan pegawainya atau mungkin menekan masyarakat sekitarnya untuk mereka dengan bebas memilih hak-hak politiknya atau hak sipilnya. Jadi ini harus diberikan kesempatan seluas-luasnya. Hak-hak ekonomi juga harus diberikan. Kemudian sosial dan budaya juga harus dikembangkan. Hak dasar pekerja harus diberikan secara adil, wajar, dan clear. Jangan sampai ada hak pekerja yang tidak diberikan secara wajar. Nah, ini berhubungan dengan human right. Kemudian berhubungan dengan labor practice. Apa isinya? Yang pertama, kesempatan kerja dan hubungan kerja. Jadi kesempatan kerja harus diberikan sebaik-baiknya kepada masyarakat lingkungannya, dan hubungan kerja harus diberikan atau harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kondisi kerja dan jaminan sosial harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Tidak diperbolehkan perusahaan memberikan kondisi kerja dan jaminan sosial yang menyimpang dari ketentuan. Dialog dengan berbagai pihak. Kemudian kesehatan dan keamanan kerja harus dijaga. Pengembangan sumber daya manusia. SDM yang ada dalam perusahaan harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Ini berhubungan dengan labor practice. Kemudian bagaimana dengan lingkungan? Di environment, yang pertama perusahaan harus mencegah terjadinya polusi. Jadi karena proses operasional perusahaan sehingga menyebabkan polusi ini dilarang. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan terus ditinggal begitu saja tanpa berkelanjutan dan tidak bermanfaat, tidak boleh ya. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Perusahaan harus siap-siap, harus melakukan mitigasi, pencegahan dan mengadaptasi apabila terjadi perubahan iklim. Kemudian perlindungan dan pemulihan lingkungan. Apabila karena operasi perusahaan itu terhadap ada hal yang merusak lingkungan, ya perusahaan harus wajib untuk memulihkan. Atau mungkin sebelum terjadi kerusakan, perusahaan sudah siap melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Ini berhubungan dengan environment. Kemudian berhubungan dengan operating practice. Pertama, perusahaan harus anti korupsi. Dilarang ada korupsi dalam perusahaan. Yang kedua, keterlibatan bertanggung jawab dalam politik. Jadi jangan sampai seperti tadi disampaikan, politik pegawai, politik masyarakat harus diserahkan pada hak mereka sendiri. Dan kalau terjadi masalah perusahaan berkaitan dengan politik, ini manajemen harus bertanggung jawab. Seperti itu. Kompetisi yang adil. Kompetisi yang adil ini bisa berhubungan internal, berhubungan dengan pegawai mungkin akan diberikan kesempatan untuk naik tingkat, tentu harus dipilih pegawai yang bagus. Atau mungkin kompetisi dengan perusahaan lain itu juga harus adil, tidak boleh melakukan kompetisi yang sifatnya menyimpang atau sifatnya tidak benar. Kemudian tanggung jawab dalam supply chain. Perusahaan bertanggung jawab terhadap baik supplier sampai kepada konsumen. Ini harus menjadi tanggung jawab perusahaan karena itu merupakan bagian dari keberlanjutan perusahaan. Kemudian penghargaan atas property rights. Perusahaan tidak boleh dengan
semena-mena menggunakan property rights-nya orang lain atau perusahaan lain, hak intelektualnya orang lain untuk digunakan menjadi produk perusahaan. Ini harus dihargai. Oke. Kemudian bagaimana dengan masalah konsumen? Konsumen ini yang pertama praktek pemasaran harus jujur, harus wajar. Jangan sampai pemasaran hanya sifatnya dalam tanda petik menipu. Informasi dan kontrak yang adil. Apabila perusahaan melakukan kontrak dengan perusahaan lain untuk memasarkan atau kontrak dengan agen, dengan distributor, jelas ini adil. Penjagaan kesehatan dan keselamatan konsumen. Barang-barang yang diproduk harus memperhatikan bahwa itu aman bagi konsumen. Konsumsi yang berkelanjutan. Artinya bahwa konsumsi itu tidak hanya sekali pakai, nggak dipakai, tapi bisa digunakan terus-menerus dan aman bagi konsumen. Penjagaan data dan privasi konsumen. Jadi kalau konsumen itu datanya semua ada dalam perusahaan harus dijaga. Jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pendidikan dan penyadaran. Harus diberikan, perusahaan harus mampu mengedukasi, memberikan pendidikan dan penyadaran bagi konsumen. Oke. Organisasi. Organizational governance atau pengelolaan organisasi. Pertama, proses dan struktur pengambilan keputusan. Itu harus transparan, etis, dan akuntabel. Perspektifnya jangka panjang, memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan. Ini, ya. Jadi dalam satu proses pengambilan keputusan harus memperhatikan ini. Tidak boleh yang namanya pengambilan keputusan itu tidak transparan, kemudian karena mungkin ada hal-hal yang kurang etis, bahkan tidak akuntabel, nggak boleh. Jadi itu merupakan satu proses yang harus terbuka. Kemudian ada pendelegasian kekuasaan. Satu perusahaan yang hanya dipegang oleh seseorang one man show tentu tidak akan bagus dibandingkan perusahaan yang memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam manajemen. Terintegrasi ke dalam aktivitas organisasi. Ya. Oke, kembali. Ya. Jadi itu ada 7 prinsip yang harus dilakukan sebagai main isu dari CSR. Jadi prinsip tadi itu mungkin dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pada pertemuan 15-19 Mei 2006 dihadiri 320 orang dari 55 negara dan 26 organisasi internasional. Disepakati bahwa ISO 26000 hanya memuat panduan. Jadi sekali lagi, tadi sudah saya sampaikan, hanya memuat panduan. Tidak dirancang dengan sebagai standar sistem manajemen seperti ISO yang lain. Walaupun demikian, ISO 26 itu mempunyai beberapa manfaat yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan, maka dijadikan rujukan utama pembuatan pedoman SR atau Social Responsibility yang berlaku secara umum. Sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia. Jadi walaupun tidak merupakan prinsip yang menjadi persyaratan, tetapi harus diikuti. Karena apa? Karena CSR ini di dalam aturan-aturan kita, baik itu di undang-undang maupun PP-nya, ini adalah satu kewajiban dan itu akan berdampak pada perusahaan itu sendiri. Prinsip CSR yang jelas bahwa kepatuhan kepada hukum, tadi sudah kita jelaskan, menghormati instrumen badan-badan internasional. Karena kalau tidak, maka produk kita yang nanti mungkin akan berhubungan dengan ekspor, dia akan dilihat apakah kita sudah melakukan prinsip ini. Menghormati stakeholder dan kepentingannya. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, transparan, perilaku yang beretika.
melakukan tindakan pencegahan kalau ada hal-hal yang tidak bagus, apakah itu berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan penyimpangan di internal organisasi, dan sebagainya. Kemudian menghormati hak-hak asasi manusia. Jadi prinsip-prinsip yang 7 itu intinya adalah ini yang harus diikuti oleh perusahaan. Implementasinya sebagai salah satu dari 157 negara yang meratifikasi ISO 26000, Indonesia dapat menjadikan ISO 26000 ini sebagai acuan penerapan CSR. Dan ini sudah terbukti dengan adanya beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. ISO 26000 ini sebagai pedoman oleh semua jenis organisasi, baik sektor swasta maupun pelayanan masyarakat, di negara maju maupun negara berkembang. Namun yang terpenting, 7 prinsip nilai ini yang terkandung di dalamnya harus diterjemahkan, dilapangkan secara kreatif dan kontekstual. Kreatif mengandung arti kata kunci bahwa keberhasilan program CSR tidak selalu bergantung kepada jumlah dana, tetapi bergantung pada kreativitas pelaksanaan CSR yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Itu ya. Hal yang perlu diperhatikan bahwa ISO 26000 ini secara resmi mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan etis, konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi. Ya, demikian rekan-rekan pembelajar sekalian. Sekarang kita akhiri sesi ini, dan sesi berikutnya saya akan menyampaikan materi tentang stakeholder satisfaction dan evolusi konsep CSR. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.